Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita itu halnya kebaikan itu dikasihkan orang lain, ibadah ya, terutama ibadah, maka ada ulama yang mengatakan itu haram ya, ada yang makruh ya. Jadi lebih bagus kita dahului. Bahkan di dalam hadis yang lain, coba ini hadisnya agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'akhuran, beliau melihat sahabat beliau yang senang di belakang, Pak. Faqala lahum, lalu Rasulullah berkata kepada mereka, taqaddamu, ayo maju maju maju, fa'tamuni, ikutilah aku, wal ya'tamma bikum, dan hendaklah mengikuti kamu, man ba'dakum, orang yang di belakangmu. La yazalu qaumun, tidak henti-hentilah suatu kaum, yata'akhiruna, yang senang di belakang, hatta yuakhirahumullahu, sehingga Allah memberikan atau diakhirkan oleh Allah. Rawahul Muslim. Jadi saat itu Rasulullah melihat ada sebagian sahabat itu di belakang, Pak, senenge ya, sapa di belakang nih sholat ini ya, disuruh maju, ayo maju maju maju, kamu sop pertama ngikuti saya, kata Rasulullah, lalu sop berikutnya ngikuti kamu. La yazalu qaumun, tidak henti-hentinya suatu kaum, yatakhawuna, yang senang di belakang, hatta yuakhirhumullahu, sehingga Allah mengakhirkan mereka. Eman, Pak ya, kecuali kalau kita itu ada uzur, datangnya terlambat ya, terus tidak bisa di depan, terpaksa di belakang. Kalau kita ada kesempatan, jangan sampai kita berikan kepada orang lain. Beda dengan begini, kalau itu pekerjaan, contoh membersihkan kotoran, itu kita dahului. Jangan, Pak, saya aja yang bersihkan, itu begini ya, itu pun kebaikan, maka kita harus mendahuluinya. Jangan sampai sesuai dengan hadis ini, kalau kita senang di belakang, maka Allah akan mengakhirkan kita. Karena apa? Karena kita selalu di belakang. Hadis ini menunjukkan begini, Pak. Dalam sholat jamaah itu imam adalah di mihrab ini. Lalu shaf pertama itu imamnya adalah imam yang ada di mihrab. Shaf kedua itu imamnya adalah shaf yang pertama. Lalu shaf yang ketiga imamnya itu adalah shaf yang kedua. Maksudnya kalau yang di belakang sana itu tidak bisa melihat gerak-gerik imamnya, maka wajib melihat gerak-gerik yang ada di depannya, yaitu shaf depannya, itulah imamnya. Makanya di sini disebutkan wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Jadi hendaklah mengikuti kamu orang sesudahmu atau di belakangnya, karena mungkin tidak bisa melihat imamnya, seperti ibu-ibu ya, karena tidak bisa melihat imamnya, maka melihat shaf bapak-bapak yang paling belakang. Dan itulah sejelek-jelek shaf bagi bapak-bapak, yaitu yang paling belakang. Jadi kita ulangi lagi, upayakan kita berebut untuk mendapatkan shaf pertama. Yang kedua, shaf pertama adalah shaf yang terbaik bagi bapak-bapak. Yang selanjutnya
kalau kita suka di belakang, maka Allah akan mengakhirkan kita. Maksudnya bagaimana? Apa-apa diakhirkan. Mungkin dalam hal rezeki, mungkin dalam hal pengampunan dan seterusnya. Rahmat Allah turunnya paling akhir. Ada pertanyaan mungkin? Ya, monggo. Ini Pak. Saya benar Pak. Ini ya. Tetapi di lapangan orang yang menolak hati kelanjutan langsung ke depan, apalagi pakai di pakai kawan itu yang sudah sah. Jadi begini, ada kaidah, ya kaidah itu begini Pak. Ini tadi pertanyaannya antara adab dan hadis tadi. Kebaikan itu direbut dulu, lalu pertanyaannya, wah saya nggak pantas sih, umpamanya saya persilakan yang lain. Begini, kalau itu ada satu kegiatan antara adab dan kewajiban, maka adab didahulukan. Sekali lagi saya ulangi, kalau dalam satu rangkaian ibadah, rangkaian kegiatan itu antara adab sama kewajiban, maka adab didahulukan. Ya, contoh semacam ini, saya sholat, ya, terus di belakang imam itu kosong. Kewajiban saya yang tadi itu merebut, itu kan kewajiban Pak, saya harus maju di belakang imam. Karena saya tidak mampu, kalau imamnya nanti salah dan seterusnya, maka saya berikan kepada orang yang mampu. Ini adab namanya. Nah, yang didahulukan yang mana? Adabnya, ya, bukan saya yang maju. Tapi kalau umpamanya itu tidak di belakang imam, di sebelah sana atau sebelah sana, maka boleh direbut. Ya, contoh tadi itu di belakang imam, jin-jinan, pakaian jin, kaosan, gak ada kopiah. Nah, ini kan gak pas ini Pak. Ya, nah ini antara adab sama kewajiban, maka harus adab. Ini ada dasarnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyelesaikan pertikaian di tempat yang lain, lalu Bilal sudah mengumandangkan azan, sudah mau iqomah dilaksanakan, maka Bilal ini menemui Abu Bakar. Abu Bakar, Rasulullah belum datang, bagaimana engkau maukah jadi imam kami? Akhirnya Abu Bakar jadi imam. Setelah jadi imam, ya, Rasulullah datang. Nah, setelah datang, banyak orang yang tepuk. Abu Bakar itu kalau ada rame-rame di belakang sholat, dia tidak akan menoleh. Tapi tepukannya itu saking banyaknya, ya, maka Abu Bakar menoleh. Di situ ada Rasulullah di belakang ini. Maka Abu Bakar mundur. Rasulullah ngomong, lanjutkan, lanjutkan. Ya, kayak pemilu itu Pak, lanjutkan. Tapi Abu Bakar tidak mau. Ya, apa kata Abu Bakar setelah itu? Rasulullah SAW, maulah tak omongi kamu itu ya, saya suruh lanjutkan. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar ngimami Rasulullah tidak pantas. Ya, jadi ini adab dan kewajiban itu kalau semacam itu. Kalau hanya di sana, di belakang, ya, samping kanan kiri, maka ini harus kita rebut, gitu Pak ya.
Jadi upayakan kalau kita itu pakai kaos, pakai celana jin, nggak kopian, upayakan jangan di belakang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.